Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kepada mahasiswa dan mahasiswi Bapak. Hari ini Bapak akan menjelaskan ya, tentang security manajemen data. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan Ibnu Al-Quran Al-Fatihah. Bagi non-muslim silakan menyesuaikan. Al-Fatihah mulai. Selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini ya, itu mudah-mudahan hendaknya memberikan nilai manfaat bagi kita bersama sehingga mahasiswa Bapak semuanya dapat menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Baik, Bapak akan menjelaskan mengenai security management pada mata kuliah sistem keamanan komputer. Nah, beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang security management. Di sini Bapak mempunyai modul ya. Modul yang Bapak cite atau Bapak citasi dari kampus Mercu Buana. Ini Bapak udah baca juga. Kebetulan memang modulnya bagus dan insya Allah dapat membantu dalam pembelajaran ini. Nah, modul perkuliahan ini ya tentang security management itu pada pertemuan 13 di mana keamanan jaringan terutama security management itu dapat dipelajari sebagai proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya yang secara efisien. Nah, artinya dengan keamanan jaringan terutama security management itu bisa dapat dipelajari sebagai proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer tadi itu dapat mengamankan aset. Karena kalau misalnya tidak dapat dia mengamankan aset, tentu dapat membahayakan juga terutama terhadap data. Coba bayangkan kemarin ini Bapak membaca sebuah artikel, ada sebuah aplikasi daring itu bisa membahayakan untuk sistem keamanan dari pertahanan sebuah negara. Nah, sehingga rahasianya bisa bocor. Nah, ini laporan penting dari security keamanan data. Kemudian kompetensi yang ingin dilihat setelah mahasiswa nanti memahami, tidak hanya membaca modul tapi memahami, itu diharapkan mahasiswa mengetahui menyinkronkan tentang kontrak perkuliahan yang sudah Bapak berikan ya di awal perkuliahan. Kemudian setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mempelajari security management untuk bisnis besar dan menengah. Jadi kalau kita lihat juga security management ini sungguh-sungguh sangat security management jaringan ini sungguh sangat-sangat bermanfaat sekali bagi perusahaan. Karena data-data perusahaan juga banyak yang harus diamankan. Kalau misalnya terlihat oleh atau teridentifikasi oleh perusahaan kompetitor kan bahaya juga. Artinya datanya bisa terlihat, informasi bisa tersedot atau terlihat. Pentingnya manajemen kontrol keamanan pada sistem ini. Jadi tujuan manajemen informasi adalah untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Nah, kalau kita belajar keamanan
jaringan sistem keamanan komputer. Nah, ini terkait juga dengan yang namanya manajemen sebuah informasi. Bagaimana caranya kita mengelola sebuah informasi sehingga dapat terlindungi kerahasiaannya, terjaga kesatuannya, dan selalu tersedia dalam sebuah informasi. Nah, dengan tumbuhnya berbagai penipuan kayak spionage, virus, dan hackers, itu sudah mengancam informasi bisnis manajemen oleh karena meningkatnya keterbukaan informasi dan lebih sedikit kendali atau kontrol yang dilakukan melalui teknologi informasi modern. Nah, sebagai konsekuensinya meningkatkan harapan dari para manajer bisnis, mitra usaha, auditor, dan stakeholder lainnya menuntut adanya manajemen informasi yang efektif untuk memastikan informasi yang menjamin kesinambungan bisnis dan meminimalisir kerusakan bisnis dengan pencegahan dan meminimalisasi dampak peristiwa keamanan. Nah, ini sangat peran penting dari manajemen kontrol. Nah, kontrol di sini artinya dapat diatur keamanan pada sistem tersebut oleh pengguna atau oleh perusahaan tadi. Mengapa harus mengamankan informasi? Nah, seperti yang kita ketahui, keamanan informasi itu adalah suatu upaya untuk mengamankan aset informasi. Informasi itu merupakan aset. Kenapa harus kita amankan? Coba kalau misalnya tahu satu perusahaan kompetitor kita, berapa aset kita saat ini, berapa kekayaan dari sebuah perusahaan kita. Nah, kemudian apa yang terjadi di dalam perusahaan kita, seperti mungkin ada orang yang di PHK, mungkin ada karyawan yang tidak maslahat. Nah, informasi yang bersifat rahasia tadi jebol ke perusahaan lain. Nah, itu bisa saja nanti karyawannya mungkin bisa jadi dikompori atau bagaimana, ya kan? Nah, sehingga stabilitas dari perusahaan tadi itu bisa menurun. Kemudian perusahaan juga dapat kita lihat dari informasi data barang-barangnya, dari data-data apa namanya nih, data barang, data stok. Nah, itu bisa menjadi suatu bentuk yang bisa, informasi yang bisa mematikan suatu perusahaan tadi. Nah, itu profit, laba, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat definisi secara etika, ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Kita bisa lihat pula ada nama etika komputer. Kemudian mulai dari tahun 40-an sampai 50-an itu mulai dari Norbert Wiener, ya, Prof dari MIT, tentang komputasi pada meriam yang mampu menembak jatuh pesawat yang melintas di atasnya. Nah, ramalannya tentang komputasi modern yang pada dasarnya sama dengan sistem jaringan saraf yang bisa melahirkan kebaikan sekaligus malapetaka. Kemudian era tahun 60-an itu bisa kita lihat juga Don Packer dalam contoh kasus pemrosesan data, spesialisasi komputer bisa mengetahui data apa saja secara cepat. Kemudian kita lihat pada tahun 68 itu memimpin pengembangan kode etik profesional, dan tahun 70-an itu kita lihat juga bisa menciptakan program yang disebut dengan ELIZA. Nah, eksperimennya melakukan wawancara dengan pasien. Dan tahun 80-an itu kemunculan kejahatan komputer atau virus. Nah, dari tokoh-tokoh pelopor dari etika sebuah dari komputer ini, Norbert Wiener, Don Packer, Weizenbaum, James Moore, Donald, itu dari tahun 50-an sampai 90-an. Nah, itu bisa kita lihat model strukturnya. Kemudian isu-isu pokok dari etika komputer. Nah, kita lihat isu-isu pokok dari etika komputer. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu mencuri waktu pada komputer perusahaan.
Nah, kita lihat dari sisi kejahatan komputer. Dapat mencuri waktu pada komputer perusahaan, membobol situs, pencurian informasi kartu kredit. Nah, kemudian jenis-jenis kejahatan di komputer itu ada nama data diddling, salami slicing, kemudian breaking, cloning, carding, piggybacking, social engineer, dumpster diving, spoofing. Nah, data diddling ini merupakan manipulasi atau pemalsuan data. Nah, itu bisa kita lihat juga untuk jenis kejahatan dari komputer. Jadi kita harus tahu beda-bedanya antara jenis-jenis dan macam-macamnya jenis-jenis kejahatan komputer tadi. Kemudian ada nama salami slicing, itu bagian program yang memotong sebagian kecil dari nilai transaksi. Nah, kemudian ada nama pricking, making free long distance calls, cloning, penyalahgunaan telepon seluler menggunakan scanner, kemudian carding, pencarian nomor kartu kredit secara online. Nah, kayak mendami atau mendoublekan kartu. Jadi kalau misalnya kita punya kartu kredit card satu, nah, itu bisa kita doublekan ya untuk mencuri nomor kartu kredit secara online. Jadi si A punya nomor kartu kredit